Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Tinggaran. Indonesia telah lama dikenal sebagai gudangnya sumber daya alam, Tetapi hanya sebagai pengekspor bahan mentah. Namun, sejak diluncurkannya program hilirisasi nikel secara masif pada 2020, negara ini tidak lagi hanya sekedar menjual biji besi mineral, melainkan mengubahnya menjadi produk bernilai tinggi yang menguasai pasar global. Kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kalau bauksit dijadikan apa produk pun, Indonesia kata mereka akan mengeluarkan produk tersebut sebagai end produk. Berarti mereka korek daripada bumi mereka eksport adalah final product. Sebab tu saya suka untuk saudara tengok kenyataan Bahlil, Menteri Sumber Bumi Indonesia mengenai perang nikel. Indonesia tidak mengeksport lagi nikel. Saudara akan tengok bagaimana negara-negara yang memiliki sumber. Oleh kerana Indonesia ni dia ada 5 sumber galian yang dia akan tahan daripada dieksport. Dia tak benarkan dah ekspor sumber galian dia nikel. Sumber galian dia adalah emas, sumber galian dia adalah bauksit, sumber galian dia adalah timah, dan sumber galian dia adalah tembaga. Dia tak benar lagi ekspor. Kerana Indonesia kini ingin menjadikan semua barangan yang ada dalam sumber bumi dia sebagai barangan hilirisasi. Berarti kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kalau bauksit dijadikan apa produk pun, Indonesia kata mereka akan mengeluarkan produk tersebut sebagai end product. Berarti mereka korek daripada bumi mereka eksport adalah final product. Bagi negara-negara yang selama ini telah menggunakan produk tersebut untuk meraih untung, mereka beli hasil bumi daripada Indonesia dengan murah, mereka proses jadi end product, mereka jual. Secara rutinnya tu, negara yang mengeluarkan produk hanya mendapat 20% daripada penilai barang. Negara yang memiliki teknologi memproses produk memiliki 80% keuntungan daripada produk ujung barang. Tapi Indonesia kata sebagai bangsa yang dah lama mereka, tahun 45, mereka tak mahu lagi menjadi negara yang seperti negara terjajah. Jika saudara ambil tu, saudara akan nampak bahawa kawalan negara-negara yang memiliki sumber komoditi akan menjadi lebih kuat. Kita sekarang ni berdoa dan kita harap, saya pun harap Malaysia menyokong perjuangan Indonesia untuk berperang dengan WTO, World Trade Organization. Indonesia sedang menghadapi saman. Satu daripada Australia dia dah kalah untuk nikel, tapi dia masuk pusingan rayuan di Mahkamah Timbang Tara World Trade Order. Dia disaman oleh Kanada dan sekarang dia disaman oleh Kesatuan Eropah kerana dia menghentikan ekspor 5 barangan yang diperlukan oleh dunia daripada sumber bumi Indonesia, yang kata Presiden Jokowi, kami tidak akan lagi menjadi bangsa yang dijajah oleh penjajah dengan menggunakan penjajahan ekonomi. Kerana kata Indonesia, mereka sedang memulakan langkah yang paling besar yang akan mengubah lagi satu trend dunia, di mana negara yang mengeluarkan produk hasil bumi tak boleh dipaksa dalam perjanjian untuk menjual produknya tanpa pilihan. Indonesia kata pilihan mereka sekarang, mereka nak hasilkan dalam negeri mereka. Kerana daripada mereka gali, mereka proses, mereka jadikan produk, mereka jual. Berarti mereka mendapat keuntungan 100%. Mereka hanya meraihkan pelabur je. Kalau pelabur tu tahu tentang teknologi memproses yang sekarang ni dibuat di negara-negara pengimport. Negara pengimport kena bawa duit dan ekspor teknologi mereka untuk berpengkalan di Indonesia, supaya Indonesia boleh meraih lebih cukai, peluang pekerjaan, dan hasil buminya tidaklah dia lihat. Dia jual 20%, orang produce lain jadi jual RM1. 80% negara yang buat production tu yang dapat. Mereka negara yang menggali hasil bumi terasa seperti dijajah di bawah neo-colonialism ekonomi. Program ini bukan sekedar kebijakan industri, melainkan sebuah revolusi ekonomi yang berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat, kemandirian teknologi, dan posisi strategis Indonesia di kancah internasional. Lalu mengapa hilirisasi nikel begitu penting? Yang pertama, menghentikan kutukan sumber daya alam. Selama puluhan tahun, Indonesia terjebak dalam paradoks kekayaan mineral. Kaya nikel tetapi tetap miskin nilai tambah. Sebelum hilirisasi, 90% nikel diekspor mentah terutama ke Tiongkok. Industri dalam negeri menjadi tidak berkembang karena ketergantungan impor produk turunan. Dengan hilirisasi, Indonesia memaksa diri sendiri untuk berhenti menjadi pemasok bahan baku murah dan beralih menjadi produsen bernilai tambah tinggi. Yang kedua, menaikkan peringkat Indonesia dalam rantai pasok global. Sebelumnya, posisi Indonesia dalam industri nikel global hanyalah sebagai penyedia bahan baku. Kini setelah hilirisasi, Indonesia menjadi pemain utama stainless steel dengan menguasai 32% pasokan dunia, menggeser Tiongkok. Kemudian Indonesia menjadi pemasok kunci bahan baku baterai mobil listrik dengan 40% kebutuhan nikel baterai global dipasok dari Indonesia. Lalu Indonesia menjadi pesaing langsung produsen dari Eropa dan Amerika.
terbukti dari gugatan Uni Eropa ke WTO yang akhirnya kalah. Lalu manfaat nyata hilirisasi nikel untuk Indonesia antara lain, yang pertama terjadinya ledakan ekonomi. Ekspor nikel olahan melonjak menjadi 10 kali lipat. Pada tahun 2019 itu pun hanya biji. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 33 miliar dolar per tahunnya, termasuk ferronikel, stainless steel, dan bahan baterai. Manfaat lainnya yaitu masuknya investasi langsung atau foreign direct investment. Sebanyak 35 miliar dolar masuk sejak 2020, menjadi yang terbesar dalam sejarah industri Indonesia. Lalu proyek raksasa seperti Morowali Industrial Park atau IMIP dan Wedabai menjadi klaster industri terintegrasi terbesar di dunia. Manfaat yang paling penting adalah penciptaan lapangan kerja dan peningkatan SDM. Hilirisasi menciptakan 500.000 lebih lapangan kerja baru di sektor smelter, logistik, dan manufaktur. Di sisi lain, universitas membuka program studi khusus pengolahan mineral, contohnya ITB dan Universitas di Sulawesi Tenggara. Semua ini mencerminkan masa depan Indonesia sebagai raja baterai dunia. Adanya roadmap 2040 berisi pada 2025 ini Indonesia menjadi produsen 40% bahan baku baterai dunia, lalu membangun pabrik sel baterai pertama. Kemudian visi 2030 Indonesia menjadi pengekspor baterai EV senilai 50 miliar dolar per tahunnya, lalu memproduksi 1 juta unit motor atau mobil listrik dengan merek Indonesia. Mudah-mudahan saja pada 2030 Indonesia sudah mempunyai merek mobil listrik sendiri. Kemudian lagi visi 2040 menjadi pusat industri EV global, setara dengan Tiongkok dan juga Jerman. Lalu 100% nikel diproses dalam negeri tanpa ekspor mentah. Jadi program hilirisasi nikel bukan sekedar kebijakan tambang, ini adalah strategi besar Indonesia untuk menjadi negara maju. Lalu bagaimana pendapat dari teman-teman semuanya? Silahkan berikan komentar di bawah.